Al-Farabi yang mengambil jurusan Teknik Komputer Jaringan kelompok 6 semester 2. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata pelajaran informatika dengan guru pembimbing Abi Muhammad Asim Asari Eskop. Kami dari kelompok 6 terdiri dari 5 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi perangkat lunak pengolah kata. Sebelum kami memasuki ke materi selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri atas nama Anissa selaku moderator. Selanjutnya ada Coach Siti Eksa selaku ketua, Andra Alfaraja selaku anggota, Rizka Aidina selaku anggota, dan yang terakhir ada Nova Ramadhani selaku anggota. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi dengan judul perangkat lunak pengolah kata. Perangkat lunak pengolah kata adalah aplikasi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa contoh yang populer adalah Microsoft Word, Google Docs, dan LibreOffice Writer. Program-program ini digunakan untuk mengetik, mengedit, dan menyimpan dokumen secara digital, sehingga mempermudah berbagai pekerjaan mulai dari tugas sekolah hingga laporan bisnis. Tiga aplikasi ini memiliki perbedaannya masing-masing. Saya akan membahas perbedaannya mulai dari Microsoft Word. Jadi, Microsoft Word itu bagian dari Microsoft Office, salah satu pengolah kata paling populer. Selain itu teman-teman, Microsoft Word ini aplikasi berbayar loh, karena dibuat oleh perusahaan Microsoft yang membutuhkan biaya untuk membuat, mengembangkan, dan memperbaiki aplikasi itu. Mereka juga harus membayar orang-orang yang bekerja di sana, seperti pembuat program atau programmer, desainer, dan lainnya. Jadi, uang yang kita bayarkan digunakan untuk membayar semua biaya itu, supaya Microsoft bisa terus membuat aplikasi yang bagus dan memberikan layanan terbaik kepada pengguna. Kalau kalian tidak ingin memakai aplikasi berbayar, kalian bisa memakai Google Docs, karena Google Docs adalah aplikasi dari Google yang bisa dipakai lewat internet. Dengan Google Docs, kamu bisa mengetik dan mengedit dokumen langsung di web tanpa perlu download aplikasi. Kelebihannya, kamu bisa bekerja bersama teman-teman secara online. Jadi, siapa saja bisa mengetik dan mengedit dokumen yang sama secara bersamaan. Lalu ada LibreOffice Writer. Aplikasi ini juga gratis ya teman-teman. Aplikasi ini bisa digunakan untuk mengetik dan mengolah kata seperti Microsoft Word. Namun bedanya, LibreOffice Writer adalah aplikasi yang dibuat bersama-sama oleh banyak orang di seluruh dunia dan mereka membagikan cara membuatnya secara terbuka. Jadi siapa saja bisa mempelajari, memperbaiki, atau menambahkan fitur baru ke aplikasi ini. Ketiga program ini memiliki fungsi yang sangat beragam, seperti pengaturan teks, penyisipan gambar, pembuatan tabel, hingga kolaborasi online, yang membuat pekerjaan lebih mudah dan efisien. Sebelum adanya perangkat lunak pengolah kata modern, orang-orang menulis secara manual menggunakan tangan. Proses ini memakan waktu lama dan sering menghasilkan tulisan yang kurang rapi. Untuk mengatasi hal tersebut, manusia mulai menggunakan pena yang lebih baik dan berlatih menulis lebih cepat. Kemudian muncul mesin tik yang membuat proses menulis lebih praktis dan lebih rapi dibandingkan tulisan tangan. Seiring perkembangan teknologi, komputer menggantikan mesin tik dan memperkenalkan perangkat lunak pengolah kata yang kini juga tersedia di ponsel dan tablet. Dengan adanya teknologi ini, menulis menjadi jauh lebih cepat, mudah, dan efisien dibandingkan dengan cara tradisional. Dengan berbagai pilihan aplikasi pengolah kata yang ada saat ini, pengguna dapat memilih program yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka, baik yang berbayar seperti Microsoft Word maupun yang gratis seperti Google Docs dan LibreOffice Writer. Sebelum ada kertas atau buku, manusia menulis di batu atau lempengan tanah liat. Mereka menggunakan tongkat tajam untuk menggambarkan simbol-simbol sederhana untuk menyampaikan pesan pada Mesir kuno. Orang-orang menemukan cara baru untuk menulis. Mereka menggunakan papirus, sejenis kertas yang dibuat dari
tanaman. Selain itu, mereka mulai menggunakan pena bulu yang dibuat dari bulu burung. Cara memakai pena yaitu dicelup ke tinta, lalu digunakan untuk menulis di papirus. Pada sekitar tahun 100 Masehi, orang Cina menemukan cara membuat kertas dari serat kayu. Penemuan ini sangat penting karena kertas lebih ringan dan mudah dibawa. Pada abad ke-18, orang mulai menggunakan pena logam. Kemudian pada abad ke-19 ditemukan pensil yang terbuat dari kayu. Pada awal tahun 1700-an, mesin ketik pertama ditemukan oleh seorang bernama Henry Mill. Mesin ini membuat orang bisa mengetik lebih cepat dan rapi daripada menulis dengan tangan. Tetapi sekarang kita sudah punya komputer dan ponsel yang mudahkan kita menulis dengan cepat dan menyimpan tulisan. Tulisan bisa diperbaiki dengan mudah, dicetak atau dikirim melalui internet tanpa perlu menggunakan kertas. Teman-teman, pada awalnya komputer sangat besar dan hanya bisa digunakan untuk menghitung angka-angka rumit. Setelah itu, komputer menjadi lebih kecil dan lebih canggih. Dulu, orang menulis di mesin ketik yang terdengar keras dan hanya bisa menulis satu kata pada satu waktu. Sekitar tahun 1980-an muncul program pengolahan kata pertama, yaitu WinStar. Setelah itu ada Microsoft Word yang sering kita gunakan. Dengan aplikasi pengolah kata, kita bisa mengetik warna tulisan, menambahkan gambar, bahkan membuat tabel. Ada 3 tokoh yang berperan penting dalam perangkat lunak pengolah kata. Tokoh yang pertama yaitu Henry Mill. Henry Mill adalah seorang penemu asal Inggris yang dikenal sebagai penemu mesin ketik pertama pada tahun 1714. Mesin ketik yang dibuat oleh Henry Mill memiliki beberapa fitur yang masih digunakan pada mesin ketik modern, seperti tombol-tombol yang dapat ditekan untuk memasukkan teks, pita kertas yang dapat digulung untuk mencetak teks, mekanisme yang memungkinkan pengguna untuk memindahkan kursor ke posisi yang diinginkan. Namun, mesin ketik yang dibuat oleh Henry Mill ini masih memiliki beberapa keterbatasan, seperti tidak dapat mencetak teks dengan cepat, tidak memiliki fitur untuk menghapus kesalahan pengetikan, tidak dapat digunakan untuk mencetak teks dalam jumlah besar. Meskipun demikian, penemuan mesin ketik oleh Henry Mill ini merupakan langkah awal yang penting dalam perkembangan teknologi pengetikan. Dari situlah berkembang berbagai alat bantu menulis seperti komputer, laptop, dan HP yang biasa kita gunakan. Tokoh yang berperan penting dalam perangkat lunak pengolah kata yang kedua ada Christopher Latham Solas. Christopher Latham Solas adalah seorang penemu asal Amerika Serikat yang dikenal sebagai salah satu orang pertama yang menciptakan mesin ketik modern pada tahun 1868. Bersama temannya, Christopher Latham Solas menemukan mesin ketik yang memungkinkan orang untuk mengetik kata-kata secara lebih cepat dan mudah daripada menulis dengan tangan. Salah satu kontribusi terbesar Christopher Latham Solas adalah desain tata letak QWERTY, yaitu susunan huruf pada tombol mesin ketik. Susunan ini masih banyak kita gunakan di banyak keyboard
komputer, laptop, handphone, sampai sekarang. Tokoh yang berperan penting dalam perangkat lunak pengolah kata yang terakhir ada Richard Brody dan Charles Simonyi. Richard Brody dan Charles Simonyi adalah dua orang yang sangat penting dalam menciptakan Microsoft Word. Microsoft Word ini banyak kita gunakan untuk menulis surat, makalah, skripsi, dan masih banyak lagi. Charles Simonyi punya ide untuk membuat program yang bisa membantu orang-orang menulis dengan rapi dan mudah di komputer. Salah satu ide baru yang dia bawa adalah konsep what you see is what you get. Artinya, apa yang kamu lihat di komputer akan terlihat sama saat kamu mencetaknya. Richard Brody membantu membuat program ini lebih mudah dan cepat untuk dipakai. Dia menambahkan fitur-fitur seperti memindahkan paragraf, mengubah ukuran huruf, dan membuat daftar poin. Perangkat lunak pengolah kata ini memiliki dampak positif pada penulisan modern. Perangkat lunak pengolah kata seperti Microsoft Word memudahkan kita untuk menulis dengan cepat dan rapi dibandingkan menulis dengan tangan, yang bisa melelahkan terutama untuk tulisan yang panjang. Tetapi jika kita menggunakan aplikasi perangkat lunak pengolah kata seperti Microsoft Word ini, itu cukup mengetik di keyboard dan tulisan yang kita ketikkan akan muncul di layar. Kemudahan lainnya, kita bisa menghapus atau mengubah tulisan dengan cepat tanpa harus menulis ulang seperti di kertas. Perangkat lunak pengolah kata ini bisa dipakai di banyak perangkat. Jadi, perangkat lunak pengolah kata tidak hanya ada di komputer ataupun laptop, tetapi juga ada di HP ataupun tablet yang biasa kita gunakan. Jadi, orang bisa menulis kapan saja dan di mana saja. Semua kemudahan ini membuat perangkat lunak pengolah kata bisa digunakan oleh siapa saja, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Jadi teman-teman, kesimpulan itu perangkat lunak pengolah kata telah berkembang pesat dari waktu ke waktu. Dan perangkat lunak pengolah kata memiliki dampak besar pada dunia penulisan modern, seperti memungkinkan kolaborasi jarak jauh dan meningkatkan efisiensi. Ada beberapa saran dari saya dalam menggunakan perangkat lunak pengolah kata. Yang pertama, sadari keterbatasan. Perangkat lunak pengolah kata memiliki batasan dalam format dan bisa mengalami kendala teknis. Oleh karena itu, lakukan backup secara rutin agar terhindar dari kehilangan data. Yang kedua, lakukan pembaruan secara berkala. Dengan memperbarui perangkat lunak secara rutin, pengguna dapat menikmati fitur terbaru, perbaikan bug, serta meningkatkan keamanan data. Dan yang ketiga, optimalkan pemanfaatan teknologi. Teknologi terus berkembang dan memahami cara kerja serta perkembangan perangkat lunak pengolah kata dapat membantu pengguna menggunakannya secara maksimal untuk mendukung produktivitas.